Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Andini Dwi Winanti dengan NIM 2041010400011. Prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, dalam video ini saya akan melatih keterampilan berbicara dengan bercerita. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu berbicara? Yap, berbicara adalah kemampuan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan suatu ide, pikiran, atau perasaan yang ada dalam diri kepada orang lain, yang mana dalam menyampaikan informasi tersebut menggunakan kata-kata. Berbicara juga merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa. Selanjutnya, strategi dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Yang pertama, bercerita. Dengan bercerita, kita bisa menceritakan ulang kembali kisah-kisah yang telah terjadi di masa lampau. Yang kedua, diskusi. Dengan berdiskusi, kita bisa menuangkan pendapat kita dalam suatu masalah. Yang ketiga, wawancara. Dengan wawancara, kita bisa melatih keberanian kita untuk bertanya tentang suatu yang kita teliti. Yang keempat, pidato. Dengan pidato kita melatih public speaking kita dan melatih mental kita berbicara di depan banyak orang. Dan masih banyak lagi strategi meningkatkan keterampilan. Baik, sekarang saya akan bercerita dengan mendongeng. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mendongeng? Mendongeng adalah salah satu tradisi lisan sebagai sarana komunikasi dan merekam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan pada masa lampau. Saya akan mendongeng tentang anak pengembala dan serigala. Silakan disimak dan didengarkan dengan baik. Suatu hari, di pinggiran hutan yang lebat dan gelap, ada seorang anak laki-laki yang mengembala domba milik majikannya. Tugas itu dia lakukan setiap hari dengan perasaan bosan. Untuk mengusir kejenuhannya, dia selalu membawa seruling dan seekor anjing peliharaan. Itu berarti hanya ada dua hal yang bisa dilakukan sambil mengawasi domba-dombanya: menghibur dengan meniup seruling atau bermain-main dengan anjingnya. Suatu hari, pengembala kecil ini membayangkan apa yang terjadi seumpama ada serigala muncul dari dalam hutan untuk memangsa domba. Sang majikan pernah berkata, kalau serigala datang menyerang, dia harus berteriak kencang, sekencang mungkin untuk memanggil bantuan. Warga kampung di sekitar situ pasti akan segera datang menolong dia untuk mengusir serigala. Tapi itu tidak pernah terjadi, setidaknya sampai hari ini. Belum pernah ada seekor serigala pun datang untuk mengincar dombanya. Si gembala kecil mulai membayangkan ide jahilnya. Menurutnya, pasti lucu kalau dia hanya pura-pura melihat serigala, kemudian menjeritlah memanggil sekampung untuk datang menolongnya. Maka dia pun membuka mulut selebar-lebar dan berteriak, "Serigala, serigala!" Dalam sekejap, orang-orang pun datang berduyun-duyun, siap melakukan apapun untuk mengusir serigala jahat tersebut. Mereka meninggalkan berbagai pekerjaan penting demi membantu si pengembala itu. Tapi yang mereka temukan hanya seorang anak yang sedang berbahak-bahak merasa berhasil menipu mereka. Ia sangat geli melihat ekspresi warga yang kaget mendengar ada serigala. Sadar dibohongi, orang-orang pun bubar dan kembali ke aktivitas mereka. Aku hanya mengetes apakah bila serigala nanti datang mengejar domba, kalian mau membantuku mengusir dia.
Alasan pengembala tanpa merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, dia mengulangi kejadian itu. Anak pengembala menjerit keras dengan nada panik. Serigala! Serigala! Dan lagi-lagi orang sekampung yang baik hatinya pun segera datang. Mereka berlari-lari sekencang mungkin agar tidak terlambat memberikan bantuan. Tapi sekali lagi yang mereka temukan bukan serigala sedang menyerang domba-dombanya, melainkan seorang anak penggembala jahil sedang tertawa puas, terbahak-bahak sambil memegang perutnya. Oh, kamu mengelabui kami, geram seorang petani. Dia meninggalkan ladangnya begitu mendengar teriakan minta tolong tadi. Jangan lakukan itu lagi, pesan seorang ibu pembuat roti. Atau kami tidak akan mempercayaimu lagi, ancam warga lainnya. Orang-orang pun bubar sambil bergumam kesal. Anak gembala hanya tertawa puas melihat kemarahan mereka. Tapi dia tidak juga kapok. Besoknya ia akan mengulang berteriak, serigala, serigala. Saat tidak ada satupun serigala yang mendekat. Meskipun awalnya mereka ragu apakah ini benar atau hanya permainan, warga kembali datang untuk membantunya. Lalu mereka bergegas pulang dengan marah karena bosan dipermainkan si pengembala cilik itu. Suatu sore, saat matahari tenggelam, tak disangka seekor serigala benar-benar muncul di pinggiran hutan. Serigala buas itu tampak lapar dan mulai menyambar domba-dombanya. Anak pengembala sangat panik dan ketakutan. Ia berlari terbirit-birit mencari bantuan. Serigala, serigala, teriaknya, berharap ada yang segera datang untuk menolongnya. Tapi meskipun orang-orang kampung mendengar suara teriakan itu, tidak ada satupun yang mau datang menghampirinya. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi, kata mereka. Yakin teriakan itu hanya omong kosong si pengembala, seperti sebelum-sebelumnya. Serigala itu pun berhasil menerkam banyak domba sampai kenyang. Anak gembala tidak berdaya mengusirnya sendirian. Kini dia jerah. Sadar orang-orang tidak datang bukan karena tak ingin membantu, melainkan karena ulahnya sendiri yang sering membohongi mereka berkali-kali. Cerita dongeng pun tamat. Alhamdulillah sudah selesai. Dari dongeng tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa kita tidak boleh berbohong, sekali itu pun tidak boleh berbohong karena kebohongan itu akan membawa kenegatifan buat kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.